Jadi kita melawan riba. Dengan cara? Ya, jadi melawan riba itu supaya caranya kebaikan-kebaikan dari bank subuh, bank rontok, cepat segala macam diambil, tapi ribanya dihilangkan. Jadi jangan bilang semuanya tidak diganggu. Enggak, ada bagian yang kita ambil. Kecepatannya, tanpa jaminannya, itu yang dikejar. Jadi itu diterapkan di dalam beberapa program pemerintah daerah ya. Sehingga ini bisa membantu UKM untuk bisa lebih cepat mengakses segala hal. Halo Tribuners semua dimanapun Anda berada, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com hari ini. Dan hari ini episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahmad Mashuri. Sesuai yang kita tahu mungkin Tribuners sudah sering atau familiar dengan kata koperasi, tapi kita lebih dalam lagi membicarakan dan memahami apa sebenarnya koperasi dan apa peran Dinas Koperasi dan UMKM NTB ini untuk memajukan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Langsung saja Pak Kadis, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu berkunjung ke Tribun Lombok. Pak Kadis sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat Pak Kadis ya. Siap. Pak Kadis, sesuai dengan tema kita, ini kan memberikan pemahaman koperasi kepada Gen Z dan milenial bukan hanya di NTB tetapi di seluruh Indonesia gitu. Nah, koperasi ini mungkin sudah banyak yang tahu Pak Kadis ya, tapi pemahaman koperasi ini tuh sebenarnya seperti apa? Ini pemahamannya itu bagaimana? Saya pikir kalau pemahaman koperasi secara umum ya, masyarakat sudah banyak yang tahu, sangat dikenal. Karena sejarah koperasi ini ada dari Indonesia baru merdeka. Ya. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah tertera pasal 33 ayat 1. Nah, tahun 47 itu ada konferensi koperasi Indonesia yang kemudian dijadikan menjadi hari koperasi tanggal 12 Juli. Ya. Nah, sampai hari ini koperasi terus bermetamorfose, tetapi dia kayak makhluk hidup. Ada perubahan-perubahan mengikuti perkembangan. Iya, betul. Regulasinya berubah, perkembangannya berubah, dan seterusnya. Nah, mungkin dengan tema kita dengan Gen Z, anak muda kita juga sekarang diberikan pemahaman tentang koperasi itu sesungguhnya ya. Di anggota koperasi juga banyak anak muda, tidak selalu anak orang tua ya. Mix. Jadi memang ada koperasi yang dididik anak muda, di sekolah-sekolah banyak koperasi, di kampus-kampus juga banyak koperasi, di pondok pesantren juga banyak koperasi. Di samping koperasi yang ada di tempat lain. Jadi pemahaman masyarakat saya pikir cukup bagus tentang koperasi. Artinya literasi tentang perkoperasian kita di Nusa Tenggara Barat ini cukup bagus ya Pak Kadis? Alhamdulillah cukup bagus karena cek dengan mana-mana orang paham tentang koperasi dan ketika mereka kesulitan sekarang terlalu gampang. Buka HP selesai. Peran koperasi ini katanya sebagai tulang punggung perekonomian daerah, itu bagaimana ininya? Kenapa bisa menjadi tulang punggung dan berperan sangat penting dalam kepesatan perekonomian? Menangnya koperasi dibanding dengan usaha lain itu kan karena dimiliki oleh anggotanya. Ya. Kalau perusahaan dimiliki oleh person yang kuat uangnya, kapitalis dia. Siapa yang kuat banyak saham dia punya suara banyak. Tapi di koperasi enggak, berapapun uangnya di koperasi tetap suaranya satu. Jadi kebijakan koperasi itu kan bersama oleh anggota. Nah, karena kepemilikannya bersama, maka koperasi menjadi sangat kuat karena tidak bisa dipelintir-pelintir kalau mengikuti aturannya. Walaupun kalau dengar isu akhir ini ada koperasi yang disalahgunakan, di mana-mana juga pasti ada yang kejadian kecil-kecil ya, tidak banyak. Nah, jadi orang sesungguhnya dengan koperasi ini aman. Aman Ya. Aman jadi, dalam hal? Aman dalam segala hal. Aman dalam berusaha. Aman dalam menginvestasikan uangnya, aman di dalam dia kalau mau menyimpan uangnya dan seterusnya. Jadi di koperasi ini alat kontrolnya bagus, kemudian oleh anggota ada dewan pengawasnya juga di koperasi itu. Ya, jadi nah kaitannya dengan perekonomian kita kenapa juga menjadi tulang punggung karena besarannya. Di NTB ini cukup banyak koperasi, ada 4.726 koperasi. Sangat banyak.
Walaupun tadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif, hampir separuhnya itu ya. Tetap lebih banyak yang aktif. Nah, uang yang diputar oleh koperasi, bukan uang yang diputar, modalnya oleh usahanya itu lebih dari 1,5 triliun. Wow. Nilai yang tidak Nilainya, ini dipahami dulu, 1,5 triliun ada di koperasi, di orang, dimuter. Bukan di bank, bukan enggak. Jadi ini betul-betul memutar ekonomi. Nah, jadi ini memang memberikan impact. Walaupun kalau saya tanya BPS dulu berapa sih anunya. Angkanya. Tapi dari jenis koperasi itu paling banyak di NTB apa, Pak Kades? Yang paling banyak itu KSP. Koperasi Tapi kalau dari sisi jenis model koperasi, namanya koperasi konsumen paling banyak. Jadi itu ya koperasi yang mempunyai usaha menjual barang kebutuhan untuk konsumsi, itu yang banyak. Tapi kalau dari sisi permodalan dikelola itu paling banyak itu simpan pinjam, ada 90% lebih itu KSP. Simpan pinjam. Koperasi yang ada di NTB 90% dari simpan pinjam itu? Iya, paling banyak simpan pinjam. Ya, jadi bekerja tidak di sektor real, sayangnya itu ya. Yang sektor real yang betul menghasilkan barang jasa itu hanya sekitar 10%. Oke, pengamatan Pak Kades dari tahun ke tahun dengan adanya koperasi, sejauh mana perkembangan perekonomian kita yang ada di NTB ini dari koperasi itu sendiri? Kalau kita dari angka tahun ke tahun, saya tidak punya angkanya. Ya, kan? Pengamatan secara umum saja Pak Kades, perubahan apa yang sudah ada? Kalau secara umum kita lihat begini, jadi dari tumbuhnya koperasi kita lihat, setiap tahun itu selalu ada pertumbuhan koperasi, bukan angka 1, 2, tapi di angka puluhan. Ada, walaupun ada seperti makhluk hidup, ada juga yang mati, ada juga yang tidak aktif. Nah, saya mau koreksi dulu supaya tidak salah pemahaman dengan koperasi aktif tidak aktif, karena angkanya cukup banyak ya. 47% koperasi kita itu tidak aktif, 53% itu aktif. Kata-kata aktif dan tidak aktif ini jangan dulu langsung kan kalau tidak aktif berarti ini sudah tidak ada, enggak. Artinya? Dia aktif itu dikatakan aktif atau tidak tergantung dari pelaksanaan rapat anggota tahunan. Kalau dalam 2 tahun berturut-turut dia melaksanakan rapat, maka dia dikategorikan koperasi yang aktif. Kenapa tidak dibubarkan Pak Kades? Yang tidak aktif? Atau kenapa tidak diberikan solusi untuk ayo aktif kembali? Sebentar dulu, yang tidak aktif itu belum tentu dia mati. Hanya mungkin karena tidak erat saja. Ya, tidak pasti dia mati. Tidak pasti mati. Tapi tidak erat dikategorikan tidak aktif karena tidak erat. Nah, jadi belum tentu mati. Nah, memang kalau bunyinya koperasi yang tidak aktif itu di aturan bunyinya dapat dibubarkan. Dapat dibubarkan. Ya, tapi kita tidak pernah berkeinginan untuk membubarkan koperasi karena membubarkan koperasi itu juga tidak termudah-mudah amat. Banyak hal yang harus diperhatikan. Koperasi jangan-jangan ada hutangnya, ada sangkut dengan pihak ketiga, ada penjaminan dan segala macam. Sehingga kita harus sangat berhati-hati. Dan sekarang kewenangan membubarkan koperasi itu ada di Kementerian Koperasi, bukan di pemerintah provinsi. Artinya kita mengusulkan aja. Artinya untuk mengaktifkan kembali itu kewenangannya di Dinas Koperasi atau kita kewenangan pembinaan yang ada. Pembinaan yang ada. Iya, kalau pembinaan terus lakukan pembinaan. Bagaimana menghidupkan koperasi, bagaimana mengaktifkan koperasi yang kurang aktif. Ya kalau caranya banyak ya. Kita bersurat, kita datangi, kita ajak teman-teman kabupaten kota, kita ajak mitra-mitra untuk bisa menghidupkan kembali koperasi. Karena ada koperasi memang menjadi binaan atau naungan misalnya lembaga atau perusahaan. Saya contohkan aja. Di PT AMNT ada koperasinya, koperasi karyawan. Di kantor saya ada koperasi karyawan juga. Jadi itu siapa pembinanya? Kepada dinasnya. Di sana siapa? Mungkin manajernya. Nah, itu kita lakukan pendekatan untuk menghidupkan kembali. Kalau dia tidak aktif. Tapi yang saya sebut tadi itu koperasi aktif semua. Koperasi aktif semua. Ya. Nah, semisalnya nih di Tribun ingin membuat koperasi, itu jalurnya untuk mengajukan untuk pembuatan koperasi itu seperti apa, Kades? Buat koperasi itu tidak sulit-sulit amat dan tidak berhubungan sama kita kemana gitu? Kalau ke Dinas Koperasi kita jauh kemana? Tidak perlu. Tidak perlu kemana? Jadi kalau buat koperasi sederhananya ya, kumpul saja paling sedikit 9 orang. Buat kepengurusannya minimal ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kemudian yang 9 orang ini membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pergi ke notaris. Notarisnya hati-hati ya, harus yang NPAK. NPAK itu notaris pembuat akte koperasi. Itu yang boleh. Nah, oleh notaris pembuat akte koperasi ini nanti akan menguruskan untuk diterbitkan badan hukumnya ke Kemenkumham secara online. Selesai.
Kalau udah keluar nomor badan hukum, tinggal nanti apa maunya bidang usaha segala macam dilengkapi dengan NIB, jenis usaha yang lain. Sama dengan perusahaan. Oke Pak Kades, ini koperasi. Mungkin ini sudah cukup pemahaman tentang koperasi dan cara, misalnya teman-teman di luaran sana ingin membentuk koperasi nih untuk kemudahan dan segala macamnya. Nah Pak Kades, di koperasi sendiri juga ada kan pembinaan UMKM. Program terbaru untuk UMKM kita di NTB itu apa Pak Kades? Program terkini. Program terbarunya baru semua tiap hari. Walaupun sebutannya lama. Karena begini ya, namanya UMKM, koperasi, prinsipnya sekali lagi seperti makhluk hidup. Jadi dia tumbuh berkembang mengikuti kebutuhan orang, mengikuti pola hidup orang, gaya hidup, dan seterusnya. Pelaku-pelaku UKM ini kalau dia berkumpul, tidak membuat sebuah usaha, mungkin dia kecil. 90% di NTB itu pelaku usaha itu mikro. Jadi pelaku usaha yang modalnya kecil lah. Nah, kalau mereka terus berpisah, tidak berkumpul, dia tidak akan pernah besar dan tidak pernah punya perusahaan. Maka kalau dia mau jaya, mau kumpul, dia berkumpul dalam sebuah wadah buat perusahaan. Perusahaan yang paling gampang mereka buat namanya koperasi. Itu sudah terjalan Pak Kades? Ya. Sudah terjalan pola yang seperti itu? Hampir sekarang, hampir ya, atau kalimat lainnya, sangat banyak anggota koperasi itu di UKM. Jadi mereka berkumpul di sana. Nah, apa yang baru usaha UKM? Banyak. Tergantung apa yang Mbak sebut. Kebutuhan itu apa? Makan minum. Banyak jenis makanan yang baru, banyak kemasan yang baru, banyak produk-produk yang baru, banyak cita rasa yang baru. Yang sudah lama produknya sudah berkembang menjadi lebih baik. Ayam taliwang dulu dibungkus nanti malam rusak. Sekarang dikemas baik 1 tahun tidak rusak. Sate rembige juga demikian. Ayam rarang juga demikian. Jadi sudah ada inovasi untuk mengembangkan produk menjadi lebih baik sehingga menjadi lebih mahal karena ada nilai tambah. Usaha yang baru dari fashion kita punya. Tenun kita dulu dipakai bekereng. Sudah selesai. Sekarang berbagai macam. Dibuat menjadi variasi yang sangat baik, dipadukan dengan kulit dan seterusnya. Jadi kalau ditanya produk apa yang baru, banyak sekali yang baru. Oke, dengan banyaknya produk yang baru dan perkumpulan UMKM kita bergabung dalam koperasi ini Pak Kades, persaingan pasar kan sekarang cukup kompetitif. Nah dari Dinas Koperasi sendiri mungkin ada strategi pengembangan untuk bisa bersaing lah UMKM koperasi ini di tengah persaingan yang begitu kompetitif. Sesungguhnya kalau persaingan itu mekanisme pasar. Ya. Koperasi persis sama dengan perusahaan, jadi mereka bersaing aja dengan pasar. Kita mau dikte itu susah, tapi membantu mereka, mengarahkan mereka, membina itu bisa. Demikian pula dengan UKM. Nah, tapi walaupun demikian, pemerintah provinsi itu tidak kalah akal juga ya. Jadi kita pertama kalau pemerintah itu caranya ya terbit regulasi yang mendukung. Kita punya regulasi, ada pergub tentang bela beli produk lokal. Kemudian ada pergub tentang pembinaan perlindungan koperasi dan UKM. Dan banyak lagi turunannya yang lain. Termasuk bagaimana onboarding di LKPP, di PBJ, di kita ada surat edaran yang diterbitkan. Nah, yang kedua, pemerintah itu di provinsi itu membuat wadah-wadah tempat berkumpul para pelaku UKM dan juga koperasi. Yang paling real sekarang kita ada di NTB Mall. NTB Mall itu ada 1.000 lebih produk dengan 700 UKM yang onboarding di NTB Mall. Dengan varian produk yang sangat baik. Beragam. Ya, bahkan bisa diekspor. Karena kemasan, cita rasa, awet, bagus, sudah. Mutunya sudah ini. Mutunya dijamin. Nah, yang lain sekarang kita Dinas Koperasi itu sudah punya pusat layanan usaha terpadu untuk pendampingan dan lain-lain ya. Nah, tetapi melihat perkembangan anak-anak muda sekarang ini, kita ngomong Gen Z, itu suka nongkrong, suka online, ngobrol, podcast dan seterusnya. Pelut ini sekarang sedang kita revitalisasi. Mudah-mudahan ya tahun ini selesai dengan dapat dukungan dana DAK dari Kementerian Koperasi sebanyak 5,7 miliar. Itu nanti anak-anak muda ada tempat kongkau. Ada tempat kongkau, jadi mereka ada tempat online yang gratis, bisa ngobrol. Kalau mau podcast bisa, kalau ada yang mau senang belajar kuliner bisa. Jadi fasilitasnya yang kita siapkan. Itu space offline? Offline. Bukan hayalan, langsung bisa hadir. Kita dan tunggu Pak tempatnya Kades. strategis di mana? Jalan Pemuda nomor 20 sebelah Unrab.
di Balatkop kalau yang sekarang ya. Jadi di situ sedang dikerjakan fisiknya. Oke. Akhir tahun ini kita target selesai lengkap dengan isinya. Launching kapan Pak Kadis? Akhir tahun. Launching pembangunannya sudah kemarin saat hari koperasi, tapi launching penggunaannya kita tunggu selesai dulu. Pekerjaannya. Berarti nanti aktivitas yang akan ada di sana fokus untuk menggodok anak-anak milenial Gen Z untuk Saya menyebutnya pelaku UKM. pelaku UKM Iya. milenial dan Gen Z. Dan ternyata pelaku UKM ini kalau yang sekarang trennya banyak pelaku anak muda. Ya, sekarang tren wirausaha anak Jadi muda itu yang sedang namanya startup, yang namanya pelaku usaha baru, kita lihat ternyata anak-anak muda yang saya orang tua iri hati lihat. ya. Saya tua ini nggak bisa, kok orang ini pinter-pinter Iya. dia. Jadi bisa berusaha menghasilkan uang lebih banyak dari kita. Karena pemasarannya digitalisasi online dan segala macam sekarang lebih paham teknologi. Ya, menang mereka ini pegang HP nih. Kita kalau tua-tua udah katrok kan, jadi kurang. Kalau anak muda sekarang tua, Update. ya jadi mereka ini sudah luar biasa dan kita memanfaatkan itu untuk yang baik ya. Oke. Jadi membantu pemasaran secara digital, bagaimana nanti mereka melakukan komunikasi bisnisnya juga melalui sarana online dan seterusnya. Dari percakapan kita tentang koperasi dan UMKM, Pak Kadis, sebenarnya visi dari Dinas Koperasi NTB ini untuk apa? Untuk wilayah? Saya kira sejurus dengan kebijakan dari pusat ya, karena kan negara ini satu ya, harus selaras semua. Harus selaras. Dari perencanaannya itu harus sama semua pelaksanaan. Nah, sekarang untuk koperasi sama juga dengan UKM. Oke. Kita ingin menciptakan koperasi dan UKM digital. Kalau bahasa koperasinya itu ada target koperasi modern istilahnya. Kata-kata modern ini kalau saya amati itu aturan semua itu sama, tidak berubah. Ciri khas utama yang sekarang dikembangkan adalah digitalisasi. Ya. Jadi bagaimana membuat perencanaan online, laporan, distribusi barang, bertransaksi, pembayaran itu semuanya dengan online. Ya, jadi nanti lama-lama tidak ada uang cash ya, semuanya uang angin. Nah, Uang angin. Seperti itu arahnya. UKM itu persis sama juga. Jadi kita mengarahkan mereka semua. Sekarang dengan BI, dengan teman-teman mitra yang lain, kita mengajak mereka bagaimana bertransaksi, bagaimana mereka minjem uang, akses permodalan, semua itu online. Ya. Nggak harus pergi ke banknya, tapi ya kalau bilang pinjol bukan. Tapi bagaimana kebaikan pinjolnya yang diambil. Nah, kebaikannya kan cepat, nggak ribet segala macam ya. Sama dengan kami mengembangkan kawasan bebas riba, itu mengurangi riba. Ya, jadi kalau di tempat di Setda dengan Bank NTB mengembangkan mawar emas, melawan riba beremas, sama idenya. Oke. Jadi kita melawan riba. Dengan cara? Ya, jadi melawan riba itu supaya caranya kebaikan-kebaikan dari bank subuh, bank rontok, cepat segala macam diambil. Tapi ribanya dihilangkan. Jadi jangan bilang semuanya tidak diganggu. Enggak, ada bagian yang kita ambil. Kecepatannya, tanpa jaminannya, itu yang dikejar. Jadi itu diterapkan di dalam beberapa program pemerintah daerah ya. Sehingga ini bisa membantu UKM untuk bisa lebih cepat mengakses segala hal. Oke, digitalisasi di mungkin program percepatan digitalisasi mungkin agak sedikit terhambat Pak Kadis karena masih banyak pelaku UMKM juga yang belum bisa beradaptasi penuh gitu dengan digitalisasi. Ini dalam jangka berapa lama sampai menuju pada visi yang Pak Kadis sampaikan tadi? Begini, jadi namanya proses merubah perilaku, mindset kan bukan barang gampang. Ya. Butuh waktu, butuh proses. Yang paling penting kita lihat itu tren. Oke. Meningkat. Nah, itu yang paling bagus, tidak dia diam. Nah, tren kita sekarang untuk koperasi UKM ini untuk luar biasa. Jadi koperasi UKM kita itu sudah sangat banyak yang beralih mempergunakan jalur berdagang secara online, digital, bertransaksi secara online. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya jauh perkembangannya. Dan ini kalau bahasa saya ini keniscayaan. Sudah mau ndak mau lah dia harus beralih. Kalau ndak, orang BI bilang kalau ndak digital pasti tertinggal. Iya. Jadi itu memang kerja. Jadi alami aja nanti mereka akan beralih. Kami hanya mendorong, memfasilitasi. Beradaptasi atau mati istilahnya. Harus jadi. Pak Kadis di Dinas Koperasi,
selain program koperasi dan UMKM, ada kegiatan yang lain nggak yang berkaitan dengan mempercepat perekonomian? Kegiatannya banyak ya, tapi kalau dari sektor kami pasti kami masih berkutat sekitar koperasi dan UKM karena memang kerjaannya itu. Tapi kalau dikatakan kegiatannya banyak. Salah satunya yang terbaru mungkin Pak Kades. Nah, kalau yang terbaru begini, ini dalam rangka Hari Koperasi banyak kegiatan yang kami lakukan. Apa yang pertama? Yang pertama kita lakukan adalah kumpulin itu koperasi, bersilaturahim. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memunculkan, menumbuhkan kembali jiwa semangat berkoperasi. Kita kumpulin. Dengan begitu mereka kita ajak senang-senang, berolahraga, santai, ketawa-ketawa, bersemangat. Nah, yang kedua, kita juga menyelenggarakan yang namanya perayaan Hari Koperasi. Ada ruahannya. Ya, ruahannya. Di ruahan itu kita menghadirkan para stakeholders. Pak Gubernur, mitra, semua kita undang. Apa? Inilah bentuk wujud komitmen kita bersama. Bagaimana kemudian sama-sama mendorong, membangun koperasi ini secara terpadu. Kemudian kita juga menyelenggarakan namanya ada talk show kemarin dalam rangka memang dipadukan dengan TTG ya. TTG. Ini rangkaiannya. Di situ juga sama. Ini sarana untuk mensosialisasikan koperasi, mensosialisasikan aturan yang baru, kemudian sama menumbuhkan semangat kembali. Tempatnya di Car Free Day Udayana. Nah, yang terakhir kemarin kami mengumpulkan 1.000 pelaku UKM dalam rangka kita, nama programnya itu Kita Halalin. Kita halalin. Bukan kekua, bukan. Kita halalin itu maksudnya program halal produk UKM. Program halal produk UKM. Ya, jadi kan ada diterbitkan sertifikasi halal oleh BPJPH ya, Kementerian Agama. Ini kemarin kita kumpulin 1.000 itu, mereka mendapat ya bantuan lah dari kementerian untuk mendapat sertifikasi tahun ini. Kami tugasnya itu adalah melakukan pendampingan. Nah, semuanya kita kerjasama antara kami, kementerian dengan BPJPH. Sehingga yang 1.000 ini kita target nanti tuntas tahun ini untuk mendapat sertifikasi di samping yang secara reguler ngurus dirinya. Jadi siapa yang mau datang ngurus kita layani juga. Yang 1.000 ini ya batu loncatan aja. Ya, itu banyak. Yang dilakukan pendampingan. Ya, jadi kegiatan kita tuh banyak, nggak berhenti-berhenti. Termasuk dengan Tribun hari ini sarana sosialisasi juga supaya masyarakat lebih mengenal apa itu koperasi UKM dan perkembangannya. Oke Pak Kades, berhubung waktu kita sangat mepet sekali, sayang sekali, bahkan padahal masih banyak yang ingin saya gali Pak Kades, berhubung waktu. Mungkin terakhir Pak Kades, mungkin harapannya ke depan terkait dengan koperasi kita di NTB ini akan seperti apa? Ya, saya berharap akan diarahkan seperti apa dan bagaimana? Ya, saya berharap dan punya hayalannya koperasi kita nanti mampu bersaing dengan usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang lain yang besar. Caranya adalah bagaimana supaya kita, para stakeholders, pemerintah, swasta, para mitra, termasuk para pelaku koperasi dan UKM ini bisa bersinergi, bersatu padu, bersama-sama membangun koperasi dan UKM. Karena kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama ini, rasanya mustahil. Kita tidak bisa jalan tidak bisa jalan sendiri zaman sekarang ini. Tetapi keterpaduan, sinergi itu sebuah, sekali lagi, keniscayaan. Dan saya juga berhayal suatu ketika kemudian koperasi UKM ini tidak lagi berkutat di dalam daerah, tetapi dia sudah go ekspor kemana-mana ke luar negeri. Karena kalau berjualan dengan rupiah dengan kondisi sekarang ternyata tidak untung. Kita harus jualan pakai dolar atau pakai mata uang lain yang lebih mahal. Kalahnya nilai tukarnya. Itu harapan saya dan semoga ini bisa kita wujudkan, tentu sekali lagi dengan kerjasama semua pihak. Ya, semua harus bersinergi dan semoga hayalan Pak Kades ini akan menjadi kenyataan sehingga NTB berjaya nantinya. Pak Kades, terima kasih banyak. Oke Tribuners, ini perbincangan yang cukup menarik terkait dengan koperasi dan UKM di Nusa Tenggara Barat. Ini banyak sekali insight-insight yang mungkin teman-teman baru ketahui. Oke, saya Laila Tuniam pamit undur diri dan di sini ada Pak Kades Koperasi dan UKM NTB Bapak Ahmad Masuri pamit undur diri juga. Dinas Koperasi Pemberdaya. Oke, Pak Kades terima kasih banyak.